Tidak selamanya yang baik akan selalu baik, beberapa di antaranya ada yang berubah dan tenggelam dalam kesesatan. Pada suatu masa yang disebut masa-masa kegelapan, seorang pria yang sangat kuat mengumpulkan beberapa pengikut dan menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Siapapun yang berani melawannya pasti akan mati, termasuk pasangan suami istri yang berusaha melindungi bayinya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, kenyataan mungkin tak selalu indah, tetapi di sanalah kita benar-benar hidup. Sementara mimpi boleh memberi harapan, namun jangan sampai membuat kita lupa berpijak. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Sebuah film tahun 2001, disutradarai oleh Chris Columbus, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Film dibuka dengan menampilkan pada suatu malam di tahun 1981, dua penyihir dari Hogwarts datang ke dunia Muggle atau No-Maj membawa sebuah urusan besar yang kelak akan mengubah sejarah dunia sihir. Mereka adalah Albus Dumbledore, salah satu penyihir terkuat, dan rekannya Minerva McGonagall. Ya, keduanya bertemu di sebuah wilayah di kota Little Winging, Inggris. Sebagai informasi, buat yang mungkin lupa, Muggle atau No-Maj adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan sihir dan tidak mengenal keberadaan dunia sihir. Karena itu, para penyihir dilarang menggunakan kekuatan secara sembarangan di dunia Muggle kecuali dalam kondisi tertentu atau atas izin khusus. Tak lama kemudian, Rubius Hagrid, orang kepercayaan Dumbledore, tiba dengan membawa sepeda motor yang pastinya terlihat tak manu akal. Dia membawa seorang bayi, bukan bayi biasa, melainkan Harry Potter, seorang anak yang sudah menjadi legenda, bahkan sebelum ia mampu memahami takdirnya sendiri. Di dahinya terdapat bekas luka, tanda mengerikan dari malam ketika ia selamat dari suatu serangan mematikan. Dumbledore kemudian memutuskan untuk menempatkan Harry di rumah keluarga Dursley, satu-satunya keluarga yang masih dimiliki Harry. Beberapa tahun kemudian, Harry tumbuh menjadi anak yang sehat meskipun tanpa cinta dan kasih sayang dari keluarga Dursley. Keluarga itu terdiri dari Vernon, Petunia, dan putra mereka Dudley yang suka seenaknya. Jadi ya begitulah, hari-hari ini dijalani oleh tokoh utama kita. Selain dirundung dan dianggap beban, banyak hal pula yang disembunyikan dari Harry, termasuk tentang penyebab kematian orang tua Harry, James, dan Lily. Pada suatu hari, yang mana merupakan hari yang spesial untuk Dudley, keluarga Dursley bertamasya ke kebun binatang dan tak lupa mengajak Harry meskipun terpaksa. Di sana, pada suatu momen, keluarga itu memperhatikan seekor ular yang terus diusik oleh Dudley sampai akhirnya Harry mengatakan ular itu sedang tidur. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja ular itu bergerak seolah merespon perkataan Harry. Dudley tiba-tiba menjadi tertarik sehingga mendorong Harry dengan kasar. Akibatnya, anytime. What happened? I swear I don't know. beberapa hari kemudian, datanglah sepucuk surat dari Hogwarts Academy yang diantar oleh burung hantu. Harry memang sempat hendak membacanya, namun segera direbut oleh Dudley dan akhirnya dimusnahkan oleh Vernon. Dan itu terus terjadi selama sepekan, sampai-sampai rumah keluarga Dursley dipenuhi banyak sekali burung hantu. Dan akhirnya, meski begitu, Vernon tidak menyerah. Ia tetap melarang Harry membaca surat itu, bahkan sampai memindahkan seluruh keluarganya, termasuk Harry, tinggal di sebuah pulau terpencil agar siapapun dari Hogwarts tidak bisa mencapai mereka. Ketika semua orang sedang tertidur, Harry justru melewati malam paling menyedihkan dalam hidupnya. Dengan keadaan yang begitu sepi, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-11 seorang diri. Ia hanya bisa berdoa pelan lalu meniup khayalan yang ia gambar di lantai. Tepat setelah itu, suasana sunyi mendadak pecah oleh kedatangan seseorang. Ternyata yang menerobos pintu adalah Rubius Hagrid. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Vernon menodongkan senjata, dan pastinya bagi Hagrid itu bukan apa-apa. Setelah bertemu Harry, Hagrid mengucapkan selamat ulang tahun, menyerahkan sekotak kue, dan juga sepucuk surat yang selama ini berkali-kali dimusnahkan oleh Vernon. Surat itu ternyata adalah undangan resmi Hogwarts Academy yang merekrut Harry sebagai siswa baru.
Setelah membaca surat tersebut, Harry merasa bingung karena sama sekali tidak tahu apa itu Hogwarts. Vernon segera melarang Harry bergabung dengan sekolah itu, seolah ia ingin mengubur kebenaran lebih dalam. Ternyata selama ini Vernon dan Petunia sengaja menutup-nutupi kenyataan bahwa Harry adalah keturunan penyihir. Jadi orang tua Harry, James dan Lily adalah dua penyihir hebat. Petunia yang merupakan bibi Harry sekaligus kakak Lily merasa iri sehingga menganggap Lily sebagai sosok yang aneh dan tidak normal. Mendengar semua itu, Hagrid sangat terkejut karena Harry selama ini dibesarkan tanpa mengetahui jati dirinya sendiri. Bagi Hagrid, Harry bukan anak biasa sebab namanya sudah terdaftar di Hogwarts sejak lahir. Kini usia Harry sudah cukup untuk memulai tahun pertamanya sebagai murid di sekolah sihir tersebut. Hagrid kemudian menegaskan bahwa James dan Lily tidak meninggal karena kecelakaan mobil seperti yang selama ini dikatakan keluarga Dursley. Kebenaran itu membuat Harry mulai memahami masa lalunya jauh lebih besar daripada kebohongan yang ia dengar sejak kecil. Di tengah suasana tegang itu, Dudley justru makan kue ulang tahun milik Harry sehingga sementara keluarga Dursley panik, Hagrid mengajak Harry bergegas untuk belanja hal-hal yang dibutuhkan, itu pun jika Harry ingin ikut. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di sebuah bar bernama The Leaky Cauldron. Orang-orang di sana langsung terkejut dan memandang penuh kagum ketika mendengar nama Harry Potter. Mereka bahkan mendekat satu persatu untuk menyalami Harry, seolah sedang bertemu dengan seorang legenda hidup. Di tempat itu, Harry juga bertemu dengan Profesor Quirrell, guru pertahanan ilmu hitam di Hogwarts. Harry Potter. Harry pun menjadi semakin bingung karena tidak mengerti mengapa semua orang bisa mengenalnya. Namun Hagrid belum bisa menjelaskan sepenuhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu Harry. Selanjutnya, Hagrid membawa Harry ke bagian belakang bar lalu melakukan sesuatu yang ajaib. Ini adalah Diagon Alley, pasar khusus para penyihir yang dipenuhi berbagai toko dengan barang-barang sihir yang sangat beragam. Tempat itu adalah bagian dari dunia sihir karena lokasinya tersembunyi dari dunia muggle. Jadi ada beberapa item yang harus dibeli Harry, termasuk tongkat sihir yang merupakan perlengkapan utama untuk bersekolah di Hogwarts. Selain itu, Harry juga boleh memiliki hewan peliharaan seperti burung hantu, kucing, atau katak. Lalu dari mana uangnya? Sementara selama ini saja Harry menumpang di rumah keluarga Dursley. Untuk itu Harry dibawa ke Gringotts, bank resmi para penyihir yang dikelola oleh makhluk goblin yang terkenal galak. Setelah mengurusi semua administrasi, Hagrid dan Harry dibawa ke sebuah brankas dan Harry pun sangat terkejut ketika melihat koin emas yang ditinggalkan orang tuanya. Selain itu, Hagrid juga mengambil sesuatu yang sangat rahasia, titipan Dumbledore, berupa sebuah paket misterius dari brankas nomor 713. Setelah urusan di Gringotts selesai, Harry mulai membeli berbagai perlengkapan sekolahnya. Ketika sedang memilih tongkat sihir di toko Ollivanders, sang pemilik toko merekomendasikan beberapa tongkat, namun tak ada yang cocok. Sampai akhirnya momen ini menandakan bahwa Harry telah menemukan tongkat sihir yang memang ditakdirkan untuknya. Tuan Ollivander kemudian mengungkapkan bahwa tongkat Harry memiliki hubungan dengan tongkat milik seorang penyihir jahat. Ya, tongkat dengan inti yang sama yang juga pernah digunakan oleh penyihir yang meninggalkan luka di dahi Harry. Penyihir itu pula yang membunuh kedua orang tua Harry, James dan Lily, dan tidak ada yang berani menyebut namanya kecuali orang-orang tertentu. Lalu Hagrid datang dengan seekor burung hantu cantik yang ternyata itu adalah hadiah ulang tahun Harry. Setelah itu, Hagrid dan Harry istirahat sejenak sembari berbincang. Karena Harry terus mendesak, Hagrid pun akhirnya keceplosan mengucapkan nama si penyihir jahat, yaitu Lord Voldemort, sosok gelap yang pernah menebar teror besar di dunia sihir. Hagrid menjelaskan bahwa pada masa lalu, Voldemort mulai mengumpulkan para pengikutnya. Siapapun yang berani melawan kekuatannya akan diburu dan dihabisi tanpa ampun. Dalam masa kelam itu, James dan Lily juga menjadi korban kekejaman Voldemort. Mereka berdua tewas karena berusaha melindungi Harry yang saat itu masih bayi, namun secara misterius, Harry justru berhasil selamat dari serangan mematikan tersebut. Serangan atau kutukan itu hanya meninggalkan bekas luka, sementara Voldemort dianggap lenyap meskipun beberapa penyihir termasuk Hagrid percaya bahwa penyihir gelap itu masih berkeliaran di suatu tempat dalam keadaan sangat lemah.
Hagrid juga menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam diri Harry yang mampu menahan kekuatan sihir jahat Voldemort. Itulah alasan mengapa Harry menjadi begitu terkenal di dunia sihir. Ia bukan anak biasa, melainkan satu-satunya orang yang pernah selamat setelah berhadapan langsung dengan Lord Voldemort. Bekas luka di dahinya bukan sekedar tanda biasa, melainkan jejak dari kutukan jahat yang gagal membunuhnya. Karena itulah, hampir semua orang di dunia sihir mengenal nama Harry Potter. Lanjut ke stasiun King's Cross, Hagrid terpaksa meninggalkan Harry seorang diri. Ia harus segera pergi untuk menyerahkan paket misterius dari Gringotts kepada Albus Dumbledore. Sebelum pergi, Hagrid memberikan tiket kereta kepada Harry, namun Harry kebingungan karena tiket itu menunjukkan peron antara 9 dan 10. Aneh memang, karena bahkan petugas tempat tidak mengetahui lokasinya. 9 3/4. Think you're being funny, do ya? Di tengah kebingungan, Harry mendengar orang-orang menyebut Muggle dan segera menghampiri salah satu keluarga. Keluarga itu cukup ramah. Si ibu, Molly, meminta Harry mengikuti dua putranya yang kembar, Fred dan George, bahkan menyuruhnya berlari jika memang merasa gugup. Akhirnya, Harry berhasil melewati dinding itu dan tiba di peron antara 9 dan 10. Di sana Harry melihat kereta Hogwarts Express. Ia pun naik ke dalam kereta untuk memulai perjalanan pertamanya sebagai calon murid sekolah sihir. Tak lama, seorang pemuda, salah satu anak dari keluarga ramah, adiknya si kembar, datang menghampiri Harry dan memperkenalkan diri sebagai Ronald Weasley, atau biasa dipanggil Ron. Keduanya segera akrab. Harry bahkan tanpa ragu mentraktir Ron makan sepuasnya, dan tak lama kemudian datang satu orang lagi, kali ini siswi, yaitu seorang gadis bawel tapi manis pakai banget. Serius, saya nggak bohong. Namanya Hermione Granger. Dan ya, sama seperti orang-orang di bar, dua teman baru itu juga terkejut ketika mengetahui yang ada di hadapan mereka adalah Harry Potter. Wicked. Setibanya di stasiun Hogsmeade, semua murid tahun pertama turun dari kereta dan bersiap menuju Hogwarts. Harry, Ron, dan Hermione, dan anak-anak tahun pertama lainnya kemudian naik perahu kecil menyeberangi danau, dan dari sana terlihatlah sekolah Hogwarts berdiri megah, suatu pemandangan yang menjadi awal kehidupan baru bagi tokoh utama kita. Setibanya di Hogwarts, para murid tahun pertama disambut oleh Profesor Minerva, wakil kepala sekolah yang tegas dan berwibawa. Beliau menjelaskan bahwa seluruh siswa baru akan ditentukan untuk menempati salah satu dari 4 asrama, yaitu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Di Hogwarts, semua siswa dapat memperoleh poin untuk asramanya melalui tugas, ujian, prestasi, dan tindakan baik yang mereka lakukan. Namun jika mereka melanggar aturan, poin asrama juga bisa dikurangi sebagai hukuman. Lalu pada akhir tahun ajaran, asrama dengan jumlah poin terbanyak akan memenangkan piala. Di tengah penjelasan, tiba-tiba seorang siswa bernama Neville Longbottom akhirnya menemukan katak peliharaannya yang hilang. Katak itu bernama Trevor, yang mana sebelumnya sempat membuat Neville panik karena hilang. Selain Neville, ada pula kelompok anak-anak yang tampak angkuh dan suka merendahkan orang lain. Mereka adalah Draco Malfoy dan dua kroconya, Vincent Cribb dan Gregory Goyle. Kehadiran mereka langsung memberi kesan bahwa tidak semua murid baru datang dengan niat bersahabat. I think I can tell the wrong sort for myself, Frank. Setelah itu, seluruh murid tahun pertama masuk ke aula besar Hogwarts. Ruangan itu benar-benar menakjubkan, dan di sana sudah ada para siswa senior, para guru, kepala sekolah Albus Dumbledore, serta penjaga sekolah bernama Argus Filch bersama kucingnya Norris. Dumbledore kemudian memberikan pidato, mulai dari kata-kata sambutan sampai dengan peringatan kepada murid-murid baru agar tidak mendatangi tempat-tempat berbahaya, termasuk hutan terlarang dan koridor lantai 3. Segera setelah itu, satu persatu murid baru dipanggil ke depan untuk ditentukan berada di asrama yang mana. Mereka harus mengenakan sorting hat, topi ajaib yang mampu menentukan mana yang paling sesuai untuk setiap murid. Untuk Hermione dan Ron, keduanya terpilih untuk masuk ke Gryffindor, sementara Draco masuk ke Slytherin, asrama yang terkenal memiliki banyak penyihir ambisius dan kerap dikaitkan dengan penyihir gelap. Dan untuk jagoan kita, tentu saja Harry Potter? Difficult, very difficult. Not Slytherin. Not Slytherin will help you on the way to greatness. Gryffindor! Tiba-tiba bekas luka Harry bereaksi ketika melihat kemeja para guru, tepatnya ke Profesor Severus Snape, guru pelajaran ramuan sihir sekaligus kepala asrama Slytherin. Saat itu, Snape sedang berbicara dengan Profesor Quirinus Quirrell, guru pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Setelah peristiwa itu, jamuan besar pun dimulai dengan hidangan yang memenuhi meja. Hadir pula di sana kawanan hantu yang melayang ke sana kemari, dan salah satunya adalah Nick, hantu dari asrama Gryffindor. Hello! How
are you? Setelah jamuan selesai, para murid baru diantar oleh kakak kelas menuju asrama masing-masing. Dalam prosesnya, mereka melewati tangga-tangga Hogwarts yang dapat bergerak sendiri seolah kastil itu memiliki kehendaknya sendiri. Mereka juga melihat tembok-tembok yang dipenuhi lukisan hidup, tempat para penghuni lukisan dapat bergerak dan berbicara. Password. Cabot. Keesokan harinya, Harry dan Ron terlambat datang ke kelas pertama mereka, yaitu pelajaran perubahan wujud yang diajari Minerva. Bahkan sang profesor itu menunjukkan kemampuannya, yang mana sejak tadi berubah menjadi seekor kucing. Selanjutnya adalah kelas ramu-meramu, diajarkan oleh Snape. Ketika sedang asyik mencatat, Snape tiba-tiba menyerbu Harry dengan berbagai pertanyaan sulit. Tentunya Harry tidak bisa menjawab, tapi yang disayangkan mengapa Snape mengabaikan Hermione yang sejak tadi mengangkat tangan. Ya, dari pertemuan itu, Harry mulai merasakan bahwa Snape adalah guru yang unik. Fame isn't everything. Ketika para siswa berkumpul di aula, beberapa dari mereka menerima kiriman surat atau paket dari keluarga masing-masing. Salah satunya adalah Neville, yang kini menjadi rekan seasrama Harry. Pemuda itu menerima Remembrall, yaitu bola pengingat yang akan dipenuhi asap merah jika orang yang memegangnya melupakan sesuatu. Masalahnya Neville juga lupa tentang apa yang ia lupakan. Bingung kan? Sama, saya juga. Lanjut, Ron juga menerima surat plus surat kabar yang memuat berita tentang sosok penyihir gelap misterius yang membobol brankas 713 di Gringotts. Untungnya isi brankas itu telah diamankan lebih dulu, dan ini membuat Harry teringat akan paket misterius sebelumnya yang diambil oleh Hagrid. Adegan berpindah ke kelas Madam Hooch. Para murid belajar dasar-dasar menggunakan sapu terbang. Pada momen ini, Harry menunjukkan bakat alaminya, sehingga dengan mudah memanggil sapunya. Di sisi lain, Draco juga berhasil melakukan hal yang sama. Pelajaran kedua adalah menunggangi, dan lagi-lagi terjadi hal yang mengejutkan. Kali ini dari Neville yang secara tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya Hooch segera membawa Neville untuk dirawat. Sebelum pergi, ia menegaskan bahwa semua murid dilarang menggunakan sapu dan jika ketahuan melanggar maka akan dikeluarkan. Namun Draco tak mengindahkan peringatan itu. Dia mengambil Remembrall milik Neville, berniat menyembunyikan. Harry tentu tidak tinggal diam, sehingga terjadilah perselisihan yang berlanjut di udara. What an idiot. Dengan gerakan yang berani dan nyaris mustahil bagi murid baru, Harry berhasil menangkap Remembrall itu, yang mana peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Minerva. Segera profesor itu menghampiri dan meminta Harry untuk ikut, tapi alih-alih marah, Minerva justru mengaku kagum dengan cara Harry mengendalikan sapu, sehingga mereferensikan Harry untuk menjadi seeker dalam tim Quidditch Gryffindor. Sebagai informasi, Quidditch adalah olahraga bergengsi di dunia sihir yang dimainkan sambil terbang menggunakan sapu. Setiap tim berisi dari 2 chaser, 2 beater, 1 keeper, dan 1 seeker. Chaser bertugas merebut quaffle untuk mencetak gol ke gawang lawan. Beater bertugas memukul bludger, bola pengganggu yang terbang liar, dan bisa menyerang para player. Sementara seeker bertugas menangkap golden snitch, dan jika berhasil, timnya mendapat 150 poin, sekaligus mengakhiri pertandingan dan biasanya langsung menentukan kemenangan. Menurut Minerva, Harry menjadi pemain Quidditch termuda di abad ini. Hal yang sangat luar biasa, karena murid tahun pertama biasanya hampir tidak pernah langsung bergabung ke tim Quidditch asrama. Harry sebenarnya pesimis karena dia bahkan tidak mengetahui apa itu Quidditch. Namun Hermione segera menyemangati, menunjukkan lemari koleksi piala Quidditch, dan dari sanalah diketahui bahwa mendiang ayah Harry, James, juga pernah menjadi seeker untuk Gryffindor. Saat hendak kembali ke asrama, tangga-tangga secara tiba-tiba bergerak dan berubah arah. Tak disangka-sangka, tangga itu membawa mereka ke bagian kastil yang tidak seharusnya mereka datangi. Tempat itu adalah area terlarang yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Albus Dumbledore. Tak lama kemudian, Norris, kucing milik Argus, muncul yang segera membuat Harry, Ron, dan Hermione panik sehingga terus berlari menyusuri koridor sampai akhirnya menemukan pintu yang terkunci dan... Alohomora. Setelah Norris dan Argus menjauh, Harry, Ron, dan Hermione sempat mengira mereka sudah aman. Namun,
Untungnya ketiga jagoan kita berhasil keluar dari ruangan itu dengan selamat. Meskipun begitu, Hermione yakin keberadaan anjing kepala 3 bukannya tanpa alasan. Menurutnya, pasti ada sesuatu yang sangat penting di sana yang dijaga oleh anjing itu. Setelah kejadian itu, mereka mengikuti kelas mantra yang diajarkan oleh Profesor Filius Flitwick. Di kelas tersebut, Ron kesal karena gagal merapal mantra. Ditambah lagi, Hermione mengomelinya karena salah, padahal omelan itu sebenarnya tanda perhatian. Leviosa, not Levio. Wingardium Leviosa. Oh, well. Kekesalannya terus berlanjut sampai-sampai Ron membicarakan Hermione yang tanpa sadar ternyata pembicaraan itu terdengar oleh yang bersangkutan. Gadis itu pun pergi dengan perasaan marah sekaligus sedih. Adegan berpindah menampilkan aula besar di mana semuanya makan malam. Saat itu Hermione tidak terlihat dan menurut seorang siswi sejak siang, Hermione menangis di toilet wanita karena perkataan Ron. Tak lama, Quirrell datang ke aula besar dalam keadaan panik dan histeris. Yang melaporkan bahwa seekor troll berhasil menerobos masuk ke sekolah. Siswa pun ikut-ikutan panik. Untungnya Dumbledore segera meminta semua murid kembali ke asrama, sementara para guru akan membereskan troll. Pada saat yang sama, Ron mengingat Hermione yang masih berada di toilet, sehingga Harry dan Ron memisahkan diri dari rombongan untuk mencari Hermione. Tak lama kemudian, muncullah troll yang segera masuk ke toilet wanita tempat Hermione berada. Makhluk besar itu menyerang secara brutal sehingga membuat Hermione terjebak. Untungnya Harry dan Ron tiba tepat waktu dan segera beraksi untuk menyelamatkan teman mereka. Ron berusaha menggunakan mantra Wingardium Leviosa yang sebelumnya mereka pelajari di kelas mantra. Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, senjata troll terangkat ke udara, lalu tak lama setelah troll itu tumbang, Minerva, Snape, dan Quirrell tiba di tempat kejadian. Agar Harry dan Ron tidak disalahkan, Hermione mengaku bahwa dialah yang lebih dulu menantang troll itu. Untungnya Harry dan Ron datang menyelamatkannya dari bahaya. Karena kecerobohannya, Hermione mendapatkan hukuman pengurangan poin sebanyak 5. Sementara Harry dan Ron masing-masing mendapatkan 5 poin karena keberanian mereka menyelamatkan salah satu rekan. Pada saat yang sama, Harry sempat melihat luka di kaki kanan Snape. Hal itu membuatnya curiga bahwa Snape pernah mencoba masuk melewati anjing kepala 3, tapi gagal dan berakhir tergigit. Harry juga menduga bahwa sang profesor galak itu sengaja memasukkan troll ke sekolah sebagai pengalihan. Mungkin saja yang diincar oleh Snape adalah paket misterius yang diambil Hagrid dari Brankas 713 di Gringotts. Keesokan harinya, Harry secara mengejutkan menerima hadiah berupa sapu terbang keluaran terbaru dengan nama Nimbus 2000, salah satu sapu tercepat pada masa kini. Masih misterius siapa yang memberikan, tapi terlihat Minerva melemparkan senyuman seperti suatu pertanda. Hadiah itu digunakan Harry dalam pelatihan sebelum pertandingan, karena seperti yang kita tahu, jagoan kita yang satu ini benar-benar buta akan olahraga Quidditch. Tibalah hari pertandingan Gryffindor versus Slytherin. Harry bermain sebagai seeker sesuai posisi yang dijanjikan, dan ternyata dua kakak Ron yang kembar juga berada di tim yang sama sebagai Peter. Madam Hodge kemudian memulai pertandingan, dan segera para chaser berebut Quavel untuk mencetak gol melewati kiper lawan. Pertandingan berlangsung sangat seru, penuh kecepatan, dan menjadi ujian besar pertama bagi Harry. Meskipun Gryffindor berhasil mencetak skor lebih dulu, Slytherin dengan cepat mengejar. Mereka bermain lebih agresif, sehingga pemain Gryffindor pun mulai berjatuhan, dan Slytherin dengan mudah mencetak banyak gol. Namun, saat skor menjadi imbang, tiba-tiba Harry melihat Golden Snitch, dan segera Harry bersaing dengan seeker Slytherin untuk menangkapnya. Entah apa yang terjadi, Harry tiba-tiba seperti hilang kendali atas sapunya. Di saat yang sama, Hermione yang sejak tadi memantau menggunakan teropong, melihat Profesor Snape yang komat kamit sembari memperhatikan Harry. Itu membuat Hermione yakin bahwa Snape sedang berusaha mencelakai Harry. Hermione pun segera menuju ke tribun Snape, lalu dengan nekat merapal mantra untuk membakar jubah Snape.
Kekacauan itu membuat konsentrasi di tribun buyar dan sapu terbang Harry akhirnya kembali normal. Jadi segera jagoan kita melanjutkan pengejaran Golden Snitch sampai akhirnya. He's got the snitch! Adegan kemudian berpindah menampilkan 3 jagoan kita yang kini hendak melanjutkan penyelidikan, dimulai dari menemui Hagrid untuk menceritakan kecurigaan mereka terhadap Profesor Snape. Mereka menjelaskan insiden aneh yang terjadi di pertandingan Quidditch. Namun Hagrid sama sekali tidak percaya bahwa Snape adalah orang yang ingin mencelakai Harry. Hagrid lagi-lagi keceplosan, kali ini soal anjing kepala 3 yang bernama Fluffy yang dipinjam Dumbledore untuk menjaga sesuatu yang sangat penting. Ia juga menyebut bahwa urusan itu berkaitan dengan seseorang bernama Nicholas Flamel. Saat libur Natal, para siswa diberi kesempatan pulang untuk merayakan bersama keluarga. Hermione pulang ke rumahnya, sementara Ron tetap berada di Hogwarts karena keluarganya sedang mengunjungi kakak Ron yaitu Charlie di Rumania. Jadi selama liburan itu, Harry dan Ron menghabiskan waktu dengan bermain catur sihir. Setelah itu mereka membuka hadiah Natal yang telah dikirimkan untuk mereka. Ron mendapatkan sweater rajutan dari ibunya, sementara Harry menerima sebuah jubah ajaib yang membuat pemakainya tidak terlihat. Pengirimnya lagi-lagi misterius, tapi pesan yang tertulis menyatakan bahwa jubah itu adalah milik James Potter. Segera jubah itu pun dimanfaatkan, jadi pada malam harinya Harry menyelinap ke wilayah terlarang, tepatnya di perpustakaan. Ia berusaha mencari buku yang memuat informasi tentang Nicholas Flamel. Namun saat membuka salah satu buku, Harry segera melarikan diri sebelum tertangkap. Ketika berusaha pergi dari sana, Harry sempat melihat Profesor Snape sedang berdebat dengan Profesor Quirrell. Percakapan mereka tampak tegang, seolah Snape sedang menekan Quirrell untuk melakukan sesuatu. Setelah kabur dari koridor itu, Harry tiba di sebuah ruangan di mana tersimpan sebuah cermin besar. Cermin itu dikenal sebagai Mirror of Eris atau cermin Tarsah, yang mana berkaitan dengan hasrat terdalam seseorang. Benda itu tidak menampilkan wajah biasa, tapi memperlihatkan keinginan paling dalam dari orang yang berdiri di hadapannya. Ketika Harry bercermin, ia melihat kedua orang tuanya yang telah meninggal. Pemandangan itu membuat Harry terpaku karena sepanjang hidupnya ia sangat merindukan keluarga yang tidak pernah sempat dikenal. Harry kemudian kembali ke kamar dan mengajak Ron untuk melihat cermin Tarsah. Saat Ron berdiri di depan cermin, ia melihat diri menjadi sosok yang sukses. Dalam bayangan itu, Ron menjadi ketua siswa, kapten Quidditch, bahkan memenangkan piala. Ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa setiap orang akan melihat sesuatu yang berbeda sesuai hasrat terdalam mereka. Malam berikutnya, Harry kembali lagi ke ruangan itu karena sangat ingin melihat kedua orang tuanya. Rasa rindu membuatnya sulit menjauh dari bayangan yang ditampilkan oleh cermin Tarsah. Namun tak lama kemudian, Dumbledore muncul dan mengetahui apa yang sedang dilakukan Harry. Dumbledore menjelaskan bahwa banyak orang bisa kehilangan arah karena terlalu lama menatap cermin itu dan mengejar mimpi yang tidak nyata. Karena itu, Dumbledore memutuskan untuk memindahkan cermin itu ke tempat lain demi kebaikan bersama. Setelah libur Natal berakhir, Hermione akhirnya mengingat bahwa pernah membaca sebuah buku tentang informasi Nicholas Flamel dan ternyata buku tersebut berada di pustaka umum yang bisa diakses semua siswa. Dari buku itu, mereka mengetahui bahwa Nicholas Flamel adalah pencipta Sorcerer's Stone atau batu keramat. Sebagai informasi, batu tersebut adalah salah satu benda legendaris yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas dan selain itu juga dapat menghasilkan eliksir kehidupan, ramuan yang memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Setelah mengetahui hal itu, 3 sekawan mulai menyusun kesimpulan. Mereka meyakini bahwa benda yang dijaga Fluffy di lantai 3 adalah batu keramat dan Snape berusaha mencurinya untuk tujuan gelap. Malam harinya, ketika para siswa tidur, 3 sekawan itu pergi ke rumah Hagrid untuk mencari informasi. Mereka ingin menanyakan langsung tentang batu keramat yang dulu diambil Hagrid dari brankas nomor 713 di Gringotts. Hagrid terkejut ketika mengetahui bahwa Harry, Ron, dan Hermione sudah tahu tentang batu tersebut. Mereka juga menyampaikan kecurigaan bahwa Snape berniat mencurinya, namun Hagrid membantah karena Snape adalah salah satu guru yang diperintahkan Dumbledore untuk menjaga batu keramat. Di atas semua itu, Hagrid sebenarnya sedang gembira sehingga menunjukkan sumbernya, yang ternyata adalah telur naga. Sumber kegembiraan itu didapat dari orang asing di sebuah bar. Ia menjelaskan semuanya tanpa menyadari bahwa percakapan mereka sedang diperhatikan oleh Draco.
Malfoy. Sialnya lagi, Draco melaporkan apa yang ia lihat itu kepada Minerva, bahwa Harry dan teman-teman berkeliaran di luar asrama saat jam malam. Akhirnya semua dihukum pengurangan poin, termasuk Draco, karena dia juga berada di luar pada waktu yang sama. Tidak hanya itu, ada hukuman tambahan, yaitu keempatnya diharuskan untuk masuk hutan terlarang bersama Hagrid. Tugas mereka adalah mencari seekor unicorn yang hilang dan diduga terluka parah. Dugaan itu muncul karena terdapat jejak darah unicorn di dalam hutan. Kelompok dibagi dua, Ron dan Hermione bersama Hagrid, sementara Harry dan Draco bersama Fang, anjing Hagrid. Setelah beberapa lama berkeliling, Harry menemukan sosok berjubah misterius yang baru saja membunuh seekor unicorn dan meminum darahnya. Dan bersama dengan itu, bekas luka Harry bereaksi. Untungnya seekor centaur bernama Firenze datang menyelamatkan. Firenze menjelaskan bahwa sosok yang meminum darah unicorn itu kemungkinan besar adalah sang penyihir hitam, karena darah unicorn mampu mempertahankan hidup seseorang meski ia berada di ambang kematian. Setelah momen menegangkan itu, Harry, Ron, dan Hermione kembali ke ruang rekreasi Gryffindor. Mereka masih yakin bahwa Profesor Snape ingin mencuri batu keramat. Menurut mereka, Snape berencana memberikan batu itu kepada Voldemort dengan eliksir dari batu keramat. Voldemort yang lemah dapat memulihkan kekuatannya dan bangkit lagi. Namun Hermione menenangkan, tidak akan ada yang berani menyerah Harry selama Albus Dumbledore masih ada di Hogwarts. Harry kemudian teringat cerita Hagrid tentang telur naga yang didapatkan dari orang asing di bar. Beberapa waktu kemudian, setelah urusan sekolah selesai, Harry dan teman-teman kembali menemui Hagrid untuk menanyakan tentang orang asing. Hagrid menjelaskan bahwa sosok tersebut memakai tudung sehingga wajahnya tidak terlihat. Diketahui bahwa orang asing yang dimaksud memberikan telur naga setelah Hagrid tidak sengaja memberitahu tentang Fluffy yang tertidur jika mendengarkan musik. Hal ini membuat Harry semakin yakin bahwa tujuan intinya adalah batu keramat. Saat malam, Harry dan teman-teman nekat pergi menuju lantai terlarang. Tapi belum juga keluar dari asrama, Neville sudah menghadang karena menyadari bahwa teman-temannya akan membuat masalah yang bisa mengurangi poin asrama. Ini membuat Hermione terpaksa menggunakan sihir Petrificus Totalus. Trificus Totalis. Mereka kemudian melanjutkan rencana dengan mengenakan jubah tak terlihat, dan ketika di depan Fluffy, terlihat sebuah harpa yang telah disihir agar bermain sendiri untuk menidurkan sang anjing kepala 3. Melihat hal tersebut, mereka yakin bahwa Snape sudah lebih dulu masuk. Dengan sangat hati-hati, mereka mendorong kaki Fluffy untuk mengakses pintu menuju ke bawah, namun sialnya. If something bad happens, Belum sempat merasa lega, kini 3 jagoan kita jatuh di atas tumbuhan penjerat yang disebut Devil's Snare, tanaman mematikan yang akan semakin menjerat kuat jika korbannya panik. Harry dan Hermione berhasil lolos dengan tenang, namun tidak dengan Ron, sampai akhirnya Devil's Snare, Devil's... Lucky we didn't panic. Selanjutnya mereka tiba di ruangan lain yang dipenuhi kunci bersayap yang terbang ke sana kemari seperti serangga. Di sana juga terdapat sapu terbang yang mana segera digunakan Harry untuk menangkap kunci yang benar. Setelah pintu terbuka, mereka melanjutkan perjalanan ke rintangan berikutnya. Di hadapan mereka terbentang papan catur raksasa yang berbahaya, dan mereka harus memenangkan permainan itu agar bisa terus maju. Karena Ron sangat ahli dalam catur sihir, ia mengambil alih strategi permainan tersebut. Ia meminta Harry dan Hermione mengisi posisi bidak kosong di papan. Harry menempati posisi gajah atau bishop, Hermione berdiri di posisi benteng, sementara Ron menaiki bidak kuda. Saat permainan dimulai, kengerian papan catur itu segera terlihat jelas. Setiap serangan berdampak pada bidaknya, oleh karena itu Ron harus menyusun strategi dengan sangat matang, karena jika keliru, maka bisa membuat dirinya atau teman-temannya celaka. Setelah pertarungan berlangsung sengit, Ron akhirnya mampu menyudutkan lawan dan menemukan kesempatan emas untuk memenangkan permainan. Namun kemenangan itu memiliki harga yang sangat berat. Ron harus mengorbankan diri agar Harry bisa melakukan skakmat kepada raja lawan.
Checkmate. Harry kemudian meminta Hermione membawa Ron ke tempat aman serta melaporkan hal ini kepada Dumbledore. Setelah itu, Harry melanjutkan seorang diri menuju rintangan akhir. Di ujung perjalanan, ia tiba di sebuah ruangan yang kembali menampilkan cermin Tarsah. Namun di sana, Harry justru berhadapan dengan Profesor Quirrell. Ternyata selama ini, dugaan Harry dan teman-teman salah besar. Orang yang sebenarnya berusaha merebut batu keramat bukan Snape, melainkan Quirrell. Di sini terungkap bahwa selama ini Quirrell hanya berpura-pura gagap agar tidak dicurigai oleh siapapun. Dialah yang melepaskan troll ke dalam sekolah dan berusaha mencelakai Harry dalam pertandingan Quidditch, sementara Snape justru berusaha menyelamatkan Harry dari mantra Quirrell, dan Snape pula yang mencoba menghalangi Quirrell melewati Fluffy hingga kakinya digigit anjing berkepala 3 itu. Tak lama kemudian terdengar suara misterius yang memerintahkan Quirrell menggunakan Harry untuk mendapatkan batu keramat. Harry lalu dipaksa berdiri di depan cermin Tarsah. Di dalam pantulan cermin, Harry melihat dirinya memegang batu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku. Secara ajaib, batu itu benar-benar muncul di saku celananya. Meski begitu, Harry tidak memberitahu Quirrell tentang apa yang ia lihat. Namun suara misterius mengetahui bahwa Harry sedang berbohong dan ingin berbicara langsung kepada Harry. Quirrell pun membuka sorbannya dan ya, ternyata Voldemort selama ini berada di belakang kepala Quirrell. Jadi karena kondisinya yang sangat lemah, Voldemort membutuhkan tubuh orang lain untuk bertahan, sementara darah unicorn yang ia minum membantunya tetap hidup. Voldemort kemudian mencoba membujuk Harry dengan janji yang sangat berbahaya. Ia berjanji akan menghidupkan kembali orang tua Harry jika mau menyerahkan batu keramat. Namun karena Harry tidak percaya, Voldemort pun memerintahkan Quirrell untuk menyerang Harry dan Just give me the stone! What is this magic? perlahan-lahan tubuh Quirrell mengering, hancur dan menjadi abu. Namun Voldemort tidak ikut musnah, sisa kekuatannya berhasil kabur dari tempat itu. Setelah peristiwa tersebut, Harry terbangun di rumah sakit Hogwarts. Dumbledore menjelaskan bahwa batu keramat telah dihancurkan agar tragedi seperti itu tidak terulang lagi. Dumbledore juga menjelaskan tentang kemunculan batu keramat. Batu itu bisa muncul di saku karena Harry menginginkannya, tapi tidak berniat menggunakan. Berbeda dengan Quirrell yang ingin mendapatkan batu itu demi kepentingannya sendiri dan Voldemort. Selain itu, mengenai apa yang dialami Quirrell, menurut Dumbledore itu berkat dari perlindungan yang lahir dari pengorbanan dan cinta Lily saat ia dihabisi oleh Voldemort. Waktu pun berlalu dan kini tahun ajaran telah mencapai akhirnya. Gryffindor akhirnya berhasil memenangkan piala asrama. Kemenangan itu diraih dengan total 482 poin. Awalnya Gryffindor berada di posisi terakhir dalam perolehan poin. Namun perjuangan Harry, Ron, dan Hermione dalam menghadapi bahaya besar membuat Gryffindor panen banyak poin. Ditambah lagi tindakan Neville yang dianggap sebagai bentuk keberanian karena berani melawan orang-orang terdekat demi mempertahankan peraturan yang diyakini benar. Jadi ya, malam itu penuh dengan perayaan. Keesokan harinya, setelah tahun pertama mereka di Hogwarts berakhir, Harry dan para siswa lain bersiap menaiki Hogwarts Express untuk kembali ke dunia Muggle. Sebelum kereta berangkat, Hagrid datang menghampiri Harry dan memberikan sebuah album foto berisi potret bergerak kedua orang tuanya, James dan Lily Potter, yang ia kumpulkan dari teman-teman lama mereka. Hadiah itu menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Harry, karena meskipun ia pernah melihat bayangan keluarganya di cermin Tarsah, kini ia memiliki peninggalan nyata dari orang tua yang selama ini direnggut darinya. Setelah melewati tahun pertamanya di Hogwarts, Harry tidak lagi merasa sendirian sebab ia telah menemukan sahabat sejati dalam diri Ron dan Hermione. Lalu ketika kereta membawanya kembali pulang, perjalanan itu menutup babak pertama kisah Harry Potter sekaligus membuka jalan menuju petualangan yang jauh lebih besar di dunia sihir. Dan tamat. Dasar utama untuk keseluruhan seri sebenarnya sudah dibangun hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam. Banyak motivasi para karakter sudah mulai diperlihatkan dalam adaptasi pertama ini, dan alur besar cerita mulai bergerak sejak film tersebut membuka jalan bagi 8 film penuh kisah sihir, petualangan, dan konflik besar. Meskipun semua detail waralaba ini belum sepenuhnya diungkap di sini, inti ceritanya sudah bisa terlihat melalui analisis yang lebih dalam terhadap ending, karena Dumbledore, Harry, Voldemort, serta hubungan yang mengikat mereka semua sudah hadir sejak awal.
Titik tengah cerita juga bertepatan dengan pertengahan tahun ajaran di Hogwarts. Saat Natal, Harry menerima jubah gaib yang kemudian ia gunakan untuk menjelajahi bagian-bagian Hogwarts yang berhubungan dengan batu bertuah. Kemampuan jubah itu untuk menyembunyikan Harry dari orang dewasa dan para tokoh yang memiliki kekuasaan menjadi tema yang sering muncul dalam film-film berikutnya. Namun, baru dalam film ini terungkap bahwa jubah tersebut sebenarnya adalah salah satu dari 3 Deathly Hallows. Harry kemudian menyelinap di dalam Hogwarts hingga menemukan cermin Tarsah. Apa yang dilihat Harry dan Dumbledore di dalam cermin itu menjadi bayangan awal bagi peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi setelah film pertama ini. Dumbledore mengaku melihat dirinya memegang sepasang kaos kaki, tetapi di kemudian hari penonton dapat memahami bahwa kemungkinan besar ia sebenarnya melihat sesuatu yang jauh lebih pribadi, yaitu keluarga sendiri. Sementara itu, Harry melihat kedua orang tuanya dalam gambaran yang terasa paling nyata baginya, seolah ia diberi kesempatan singkat untuk merasakan kembali keluarga yang telah hilang. Momen ini kelak terasa semakin kuat dalam film ke-7 ketika Harry kembali melihat bayangan orang-orang tercintanya saat ia berjalan menuju hutan untuk menghadapi Voldemort. Harry Potter tidak akan menjadi sosok yang sama tanpa dukungan dan kasih sayang dari dua sahabat terbaiknya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Di film pertama, kedua karakter ini diperkenalkan sejak awal sebagai anak-anak yang cerdas, sering berdebat, tapi pada akhirnya tetap setia dan berani. Kekuatan persahabatan mereka bertiga yang kemudian menjadi fondasi penting bagi seluruh kisah, mulai terbentuk dengan sungguh-sungguh sejak film pertama ini. Dukungan dan keberanian Ron serta Hermione membuat Harry tidak selalu harus mengandalkan mantra untuk menghadapi bahaya. Persahabatan mereka yang terus berkembang sepanjang seri dimulai dari sini, terutama ketika mereka melewati berbagai rintangan sebelum Harry berhadapan langsung dengan Voldemort. Film ini memberi gambaran awal tentang salah satu aturan sihir paling kuat yang maknanya baru dipahami lebih dalam seiring berjalannya kisah. Saat Profesor Quirrell yang saat itu dirasuki dan membantu Voldemort dalam wujud tanpa tubuh mencoba menyerang Harry, sentuhan Harry justru membakar tubuhnya. Quirrell tidak mampu menyentuh Harry tanpa tersiksa karena tubuh Harry dilindungi oleh kekuatan cinta dan pengorbanan sang ibu. Di usia yang baru 11 tahun, Harry harus menghadapi sosok mengerikan yang membawa bayangan penyihir hitam paling ditakuti. Namun di tengah ketakutan itu, ia cepat menyadari bahwa sentuhannya bisa melukai Quirrell. Dengan keberanian besar, Harry memanfaatkan hal itu untuk melawan musuhnya sampai tubuh Quirrell hancur menjadi debu. Sementara Voldemort yang masih lemah berhasil melarikan diri. Setiap tahun di Hogwarts, Harry dan teman-teman selalu terseret ke dalam bahaya dan petualangan, terutama ketika kekuatan Voldemort perlahan semakin besar. Bagaimanapun tahun berjalan, polanya selalu berakhir sama. Para siswa Hogwarts tumbuh lebih dewasa, kejahatan untuk sementara berhasil dikalahkan, lalu tiba waktunya menaiki Hogwarts Express dan kembali ke rumah masing-masing. Di akhir film pertama, Harry memang ikut naik kereta, tetapi ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak sedang pulang karena Hogwarts-lah tempat ia benar-benar merasa memiliki rumah. Karena itu, Kastil Hogwarts terasa seperti bagian penting dalam perjalanan Harry, hampir seperti dalam tanda kutip karakter tersendiri dalam kisah ini. Keterikatan Harry pada Hogwarts juga menjadi dasar rasa takut yang muncul di film kedua. Pada film itu, Hogwarts yang awalnya terasa aman justru berubah menjadi tempat berbahaya ketika Basilisk berkeliaran di lorong-lorong sekolah dan mengancam para siswa. Keinginan Harry untuk tetap tinggal di Hogwarts pada akhir film pertama membuat perubahan ini terasa lebih kuat karena tempat yang ia anggap sebagai rumah pertamanya justru mulai berubah menjadi sumber ancaman. Sejak saat itu, Hogwarts terus menjadi pusat dari hampir semua peristiwa besar dalam kisah ini, terutama pertempuran besar yang terjadi di bagian akhir. Maka, momen ketika Harry menemukan rumah pertamanya di Hogwarts menjadi fondasi penting bagi seluruh petualangan panjangnya di dunia sihir. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik untuk dilanjutkan? Sementara segitu dulu teman-teman, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insyaallah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!